Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semangat sekali hari ini ya. Berdiri. Aturan pengajari umat kami Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silahkan duduk anak-anak. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Baik. Ya, ada yang sakit? Tidak. Sehat semua ya? Iya, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan kalian ya untuk selalu taat pada protokol kesehatan ya, dengan cara memakai face shield ini ya, kalau maunya keluar rumah menggunakan masker gitu ya, dan ingat ya jauhi keramaian ya, sehingga kalian tidak membawa virus keluar ke rumah ataupun mendapatkan virus dari luar gitu, karena kesehatan hari-hari ini sangat penting ya untuk kalian ya. Nah, anak-anak, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Raditya. Oke, Raditya ya, Raditya tidak hadir. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya. Pergi ke acara nikah. Pergi ke acara nikah ya, ada saudaranya menikah ya. Oke, ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau ingatkan ini ya. Kita buat kesepakatan, kalau umpamanya kalian mau mengajukan pendapat, kalian angkat tangan ya. Angkat tangan, Bapak tunjuk ya. Baru kalian menjawab ya, biar tertib kelasnya. Kalau umpamanya kalian jawab semuanya serempak, jadinya kan Bapak tidak tahu mana yang sebenarnya bisa ini, mana yang tidak gitu ya. Oke. Nah, karena sudah semuanya lengkap, hanya satu orang yang tidak hadir, kita mulai saja pembelajaran ya. Karena sebelum pembelajaran dimulai, kita doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Oke, silahkan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kita. Silahkan tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, sudah mau maju ke depan memimpin doa, itu sudah sangat bagus ya. Nah, doa kita ini kita lakukan itu sangat penting anak-anak ya. Karena ketika kita memulai kegiatan, kita harus berdoa agar kegiatan kita berjalan lancar. Ataupun ketika kita belajar seperti sekarang ini, agar pelajaran yang kita dapatkan ini bisa berguna ke depannya ya. Bisa berguna ketika kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, anak-anak, setelah berdoa kita menyanyikan lagu nasional seperti biasa ya. Lagu nasional hari ini Bapak tentukan adalah Garuda Pancasila. Sudah hafal semua Garuda Pancasila? Sudah. Iya, harus hafal ya. Siapa yang mau mimpin ke depan? Oke, silahkan Nita ke depan. Nah, nanti setelah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lanjutkan nanti dengan tepuk PPK dan salam PPK. Ya, oke, silahkan pimpin. 1, 2, 3. Dah. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nita ya, silakan. Pak bawa cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Nah, sudah bagus semangatnya. Nah, sekarang baru kita akan belajar ya. Itu. Nah, anak-anak,
Ada yang di rumahnya punya sepeda motor? Siapa? Wih, sebagian besar ya punya sepeda motor ya. Coba Okta, di sepeda motor tersebut apa yang membuat bisa berjalan? Oh, rodanya. Selain itu, Rerod, coba apa yang membuat bisa berjalan? Oh, gasnya, digas gitu ya. Kalau digas bisa jalan. Kalau nggak digas, bisa jalan? Tidak, ya bagus sekali ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar seputar tentang roda, anak-anak ya. Roda, bagaimana proses cerita dari awal pembentukan roda sampai sekarang ini menggunakan roda dari karet gitu ya. Nah, itu terbungkus dalam teks eksplanasi. Kita akan belajar nanti ya. Nah, anak-anak, hari ini adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca teks roda mengubah wajah dunia, anak-anak nanti akan menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, setelah membaca roda mengubah wajah dunia, nanti anak-anak menyajikan peta pikiran dengan percaya diri. Harus percaya diri nih ya. Karena menyajikan ke depan itu kalau malu-malu tidak bagus kelihatan ya. Harus percaya diri. Ini saya gitu ya. Harus percaya diri, tidak boleh ini saya, nama saya. Tidak boleh seperti itu. Saya ini. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya, boleh ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yang ketiga, setelah menyimak tayangan video, nanti juga kalian akan menganalisis tentang tanggung jawab terhadap hak kalian ya. Punya hak juga harus bertanggung jawab terhadap haknya. Nah, selanjutnya juga setelah membaca teks, kalian nanti mampu menyajikan hasil analisis tersebut ya dengan percaya diri ya. Ya, secara terampil gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan gambar ini. Coba kalian analisis ya. Kira-kira apa ada di sana? Apa yang kalian temukan? Lalu kalau pokoknya ada permasalahan, pertanyaan, boleh disampaikan ya. Kita bahas. Oke, ini gambarnya. Silahkan. Ada yang sudah menganalisis? Apa kira-kira gambar tersebut? Oke, silahkan. Siapa? Sri ya? Ada roda, Pak. Ya, ada roda. Bagus sekali ya, Sri ya. Ada roda. Betul? Betul apa tidak? Betul. Betul, ada roda. Ada lagi yang lain? Oke, Okta. Silahkan, Okta. Ada roda terbuat dari batu, kayu, dan karet. Ada roda terbuat dari batu, kayu, dan karet. Ya, bagus, bagus, Okta ya. Silahkan, Nita. Ada sepeda, bannya terbuat dari karet, jerujinya terbuat dari besi. Oh, ada sepeda. Ini yang diamati oleh Nita ya. Ada sepeda, terus jerujinya dari besi, bannya dari karet. Ya, bagus ya, Nita ya. Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang bertanya? Oke, silahkan Agus. Pak, di sana kan tidak ada roda yang terbuat dari besi. Apakah roda bisa terbuat dari besi? Oh ya, ya tidak ada dari besi ya di sini ya. Nah, pertanyaan bagus sekali ya dari Agus. Apakah roda itu bisa terbuat dari besi? Nah, siapa yang bisa jawab dari anak-anak? Bapak kembalikan lagi ke anak-anak. Bisa nggak terbuat dari besi? Siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Tidak, Pak. Kalau roda dibuat dari besi, nanti redup-redup. Oh, bagus sekali, bagus ya. Nanti kalau maunya dari besi, rodanya, anggap saja sepeda kalian ya. Kalau punya sepeda di rumah, dari besi itu, peleknya saja yang dipakai tanpa bannya, gimana rasanya? Ya, geleduk-geleduk ya. Bagus ya. Oke, bagus, Mang Ayu ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan, Teron. Ada, Pak, bannya pakai besi. Saya pernah melihat kendaraan bannya pakai besi. Oh, Rerod katanya pernah melihat kendaraan bannya dari besi. Kendaraan apa itu, Rerod, kalau boleh Bapak tahu? Kendaraan yang membuat jalan raya. Oh, yang membuat jalan raya katanya. Pernah kalian lihat? Pernah.
Ya, pernah ya. Nah, memang benar itu kalau umpamanya yang dari besi ya, ketika membuat jalan raya ada namanya yang memadatkan jalan itu ya, terbuat dari besi bannya ya. Nah, itu tapi memang tidak digunakan untuk transportasi ya, anak-anak ya. Digunakan untuk kebutuhan tertentu gitu, seperti memadatkan jalan raya. Kan harus besi itu ya, yang keras itu. Kalau pakai dari karet nanti neket gitu ya. Nah, bagus-bagus ya, Rerat ya. Sudah menganalisis gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, Gita, silahkan. Saya juga pernah melihat mainan mobil-mobilan rodanya terbuat dari besi. Oh ya, ada mainan katanya rodanya dari besi. Berarti bisa ya, bisa menggunakan besi ya, gitu ya, Agus ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu anak-anak nanti semua pertanyaan itu ataupun ada kalian yang masih ada keraguan gitu akan terjawab nanti selama proses pembelajaran ya, anak-anak ya. Nah, roda yang kita temui pada masa kini memiliki kelebihan dari roda-roda di masa lalu. Nah, urutan penemuan roda tersebut, urutannya ini dijelaskan dalam teks eksplanasi ilmiah, gitu ya. Masih ingat teks eksplanasi ilmiah? Nah, pasti masih ingat ya. Coba Bapak cek dulu ya. Kalau teks eksplanasi ilmiah, nah, bagaimana terdiri dari apa saja teks eksplanasi ilmiah? Hah? Yang pertama dari pernyataan umum. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Gita silahkan. Deret penjelas Ya, deret penjelas. Lanjut. dan kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gita ya. Ya, berarti yang pertama ada pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Kesimpulan itu ada namanya interpretasi gitu ya. Ya, gitu ya. Itu untuk teks eksplanasi. Sekarang ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat? Coba. Selain kita. Ayo, ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang bisa? Oke, coba kita dulu ya. Satu saja. Ciri teks eksplanasi apa? Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Itu satu. Ada lagi yang lain? Ya? Ya, silahkan. Ini Putri. Yang kedua apa? Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya, betul ya. Dia bersifat ilmu pengetahuan. Yang dibahas itu bersifat ilmu pengetahuan. Tidak berupa karangan anak-anak ya. Kalau mengarang bebas itu bukan teks eksplanasi namanya. Ya. Ada lagi? Siapa? Ya, Rerat kayaknya mau ini. Silakan Rerat. Menggunakan kata penanda urutan. Ada penanda urutan ya. Bukan urutan yang dari babi guling itu ya. Beda ya. Tapi penanda urutan. Nah, setelah itu kemudian yang kayak seperti itu ya. Itu namanya penanda urutan. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, kita lagi. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi mereka untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Iya, bersifat informatif ya. Informatif berarti memberikan informasi ya, bukan mengajak orang. Kalau mengajak orang itu namanya iklan gitu ya. Nah, ada lagi satu. Lagi satu ada itu ciri-ciri. Ya. Selain kita, ayo yang lainnya. Oke, ini Putri lagi. Fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Oke ya, itu bersifat generik ya, tidak spesifik gitu. Ya, bagus sekali ya. Bagus sekali kalian masih ingat untuk ciri-cirinya. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Oke.
Oke, kalau Bapak tanya ini ya, siapa kalian? Itu kita yel-yel dulu. Siapa kalian? Kami. Gini, kami. Kelas 6 SD 2 Pitpit gitu ya. Coba berdiri. Ya, sudah? Kami. Kelas 6 SD 2 Pitpit gitu ya. Oke, siapa kalian? Kami. Kelas 6 SD 2 Pitpit gitu ya. Ulang. Kan ini. Kami kelas 6 SD 2 Pitpit gitu ya. Siapa kalian? Kami. Kelas 6 SD 2 Pitpit. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, pada masa kini roda digunakan dalam setiap mode transportasi, anak-anak. Ya, kita harus menghargai penemuan roda yang merupakan hak dari penemu. Nah, bagaimana penemu roda mendapatkan hak atas penemuan mereka? Apa itu hak? Nah, begitu. Ada yang masih ingat apa itu hak? Nah, ketika penemu roda itu mendapatkan hak patennya, dia akan mendapatkan royalti, anak-anak ya. Royalti itu berupa pembayaran ketika menggunakan teknologinya. Yang menggunakan teknologi itu akan membayar kepada penemunya, gitu ya. Itu tentang haknya ya. Sehingga penemu-penemu itu pun punya haknya terhadap penemuannya, anak-anak ya. Ada yang masih ingat apa itu hak? Ya, Agus, silakan. Suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Ya, mutlak milik kita itu hak ya. Kalau kewajiban apa? Ada yang masih ingat kewajiban? Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak ya, itu kewajiban. Mana duluan, hak atau kewajiban? Ya, di kewajiban dulu dia kerjakan baru menuntut hak gitu ya. Nah, ini ya. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh orang lain setelah menjalankan kewajibannya. Nah, kalau kewajiban adalah tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Gitu, ya. Nah, hak tidak hanya diperoleh oleh peneliti, hak juga dimiliki oleh pelajar seperti kalian. Ya, hak apa yang dimiliki oleh kalian? Ya. Hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali kita hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan ya. Kalau umpamanya kalian tidak disekolahkan berarti kalian tidak memperoleh hak kalian gitu. Kalau umpamanya kalian sekolah tapi tidak belajar, kalian tidak mendapatkan hak kalian gitu ya. Makanya kalau umpamanya sekolah harus dapat pelajaran. Ya, itu hak kalian ya. Ada yang lain lagi? Apa contoh hak kalian sebagai pelajar? Oke, silahkan Nita. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak gitu ya. Tidak boleh semena-mena pokoknya ketika di sekolah guru melempar kalian kalau umpamanya nggak bisa gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Kalian harus diperlakukan dengan layak ya. Ada lagi? Apa kira-kira? Kalian mendapat bekal apa tidak? Ya, bekal adalah salah satu hak kalian ya. Ketika sekolah harus dapat bekal, pangten makan teu ya, biar tidak kalian kelaparan di sekolah. Nah, itu salah satu hak kalian. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan tampilkan video di depan. Coba kalian analisis ya. Apa sih video tersebut gitu ya? Tentang apa gitu ya? Terus apa masalahnya gitu ya? Gitu ya. Nanti kalau punya ada pertanyaan sama seperti tadi boleh dikatakan ya.
kalinya bantuin mama ngupas bawang. Sebagian masyarakat yang tinggal di lingkungan tempat pembuangan sampah di Kampung Tengah Keramat Jati bekerja sebagai pengupas bawang. Tidak jarang, buruh kupas bawang yang hampir semuanya perempuan ini mengikut sertakan anak-anak untuk melipat gandakan pekerjaan mereka. Akibatnya, banyak anak-anak di lingkungan ini yang tidak bersekolah karena harus bekerja mencukupi nafkah keluarga mereka. Dari umur 12 tahun. Iya. Iya dong. Dari jam 8, misalkan ngupasnya 2 karung sampai jam 4 sore, misalkan jam 1 karung sampai jam 12. Lima belas ribu. 30. Sukanya, iya karena mau bantu mama. Terus nggak sukanya, malah lagi ngumpul doang suka nangis. Kan telat. Soalnya kan tadinya kan sekolahnya di kampung. Belum nyampe SD. Iya, TK juga nggak lulus. Terus dibawa ke sini. Rumah Langit didirikan keluarga Pak Yud. Oke ya anak-anak ya. Tadi kalian sudah menonton videonya. Nah, coba ungkapkan pendapat kalian tentang video tersebut. Apa saja sih? Ayo. Pertama. Oke, silahkan Gita. Eka dekat dengan pembuangan sampah. Ya, Eka rumahnya dekat dengan pembuangan sampah. Oke, bagus sekali ya Gita ya. Eka dekat dengan pembuangan sampah rumahnya ya. Selain itu, oke silahkan Okta. Eka putus sekolah ya. Dari kapan dia putus sekolah? Masih ingat? Iya, dari TK ya. Ya bagus Okta ya. Eka putus sekolah katanya ya. Oke, Eka putus sekolah dari TK. Dia tidak melanjutkan TK ya. TK tidak tamat katanya tadi ya. Ada lagi yang lain? Oke, Rerot silahkan. Eka membantu ibunya mengupas bawang. Eka membantu ibunya mengupas bawang. Oh, Eka membantu ibunya mengupas bawang. Ya, itu kasihan sekali ya. Dia membantu ibunya sehingga dia tidak sekolah ya. Gitu. Ada lagi? Ada mungkin pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Oke, silahkan. Komang. Eka tidak bersekolah? Ya, pertanyaannya mengapa katanya Eka tidak bersekolah? Ada yang tahu mengapa Eka tidak bersekolah? Oke, silahkan. Gita. Ya, karena dia membantu ibunya mengupas bawang. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira? Ya, bagus ya sudah menjawab untuk kita.
membantu mengupas bawang. Memang benar sekali ya, karena dia membantu mengupas bawang. Kira-kira apa lagi alasannya? Mengapa dia membantu mengupas bawang? Kira-kira? Ya, Putri? Ya, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagus sekali ya, Putri ya. Itu karena keluarganya miskin anak-anak ya. Sehingga si Eka itu membantu ibunya mengupas bawang gitu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke, bagus ya anak-anak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Haknya dia tidak terpenuhi. Hak apa yang tidak dipenuhi, yang tidak didapatkan oleh Eka? Sekolah. Angkat tangan, jangan biasakan rame-rame. Sekolah. Ya, sekolah dia tidak dapat ya. Hak untuk bersekolah seharusnya setiap orang pada masa sekolah dia harus bersekolah ya. Indonesia kita mewajibkan 9 tahun untuk sekolah ya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun gitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD ya. Nah, mengerjakan LKPD ini kalian duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya. Silakan. Ya, silakan boleh digeser mejanya ya. Yuk, silahkan laksanakan. Ayo diangkat ya. Ya, awas tangannya. Ya. Ya, ini bawa sini bisa. Oke, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Ini. Ya. Nah, silahkan dibaca dulu. LKPD-nya dibaca. Nanti kalian ketika ada yang tidak dipahami ya, anak-anak ya. Ada yang tidak pahami, bisa ditanyakan ya. Silahkan dulu. Diskusikan satu persatu, jangan bagi tugas anak-anak ya. Diskusikan satu persatu ya. Gitu. Pokoknya pertanyaan ini diskusikan bersama gitu ya. Oh, ini lebih KPD-nya satu aja. Ya. Sudah ketemu? Lihat di kegiatan pertama, lihat kegiatan 1 coba. Coba perhatikan kegiatan 1 yang ini. Ya. LKPD-nya. Mana kegiatan 1? Ya, di sana coba baca dulu itu ya. Ada petunjuk kerjanya. Nah, di sana petunjuk kerja itu bacalah teks roda mengubah wajah dunia dengan teliti. Kemudian buat peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut.
Peta pikiran berisi informasi penting dari setiap paragraf. Ya. Peta pikiran dibuat di kertas A4. Nah, langsung di sini ya dibuat ya. Di sini dibuat ya, ini kan kertas A4, ini langsung dibuat, ditulis di sini ya. Lalu hasil peta pikiran yang dibuat nanti dipresentasikan ya ke depan gitu ya. Nah, jawab soal mengenai teks eksplanasi yang ada di bawahnya juga ya. Yang ini di bawahnya juga dibuat. Itu untuk kegiatan pertama, Nana. Untuk kegiatan kedua, coba lihat kegiatan kedua. Ya, kegiatan kedua yang ini. Nah, baca teks Komang Ari dengan teliti ya. Nah, kemudian ini jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Itu saja. Nanti dipresentasikan ke depan juga. Ya, silakan mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, teks ini ada juga di buku ini ya. Silahkan baca nanti sama jadinya. Nah, ini loh. Ya. Ada juga di bukunya itu ya, di buku ajarnya ya. Nah, di sini. Nah, ini teksnya ini ada di buku ajarnya juga ini ya. Bisa dibaca. Jadinya kan dibaca sama-sama. Nih, baru nanti jawab yang pertama mana gitu ya. Anak isi buat peta pikiran. Itu dah di sini aja tulis ya peta pikirnya ini. Oh, kayak apa gitu? Enggak usah. Langsung ya, pernyataan umum ini kan membuat informasi penting namanya ya. Informasi penting gitu ya. Oh iya, kan ini gini, deret penjelasnya ada kan beda paragraf ya, ada 2 deret penjelas ya. Ada deret penjelas yang pertama, ada deret penjelas yang kedua gitu. Coba nanti lihat di sini di apa namanya? Di teksnya ini yang mana dia deret penjelas. Kan ada 2 paragraf dia di deret penjelas. Nah, itu salah satunya itu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua dibuat ya. Paham? Oke, silahkan ya.
Kita diam dulu. Biar semangat, berdiri semua. Tepuk bakso masih ingat dikecapin, disausin. Bakso, bakso. Gitu ya. Ya, semangat. Tepuk bakso. Dikecapin, disausin, Bakso, bakso. Gitu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Ulang lagi. Tepuk pramuka. Apa tepuk pramuka? Hafal. Tepuk pramuka 3 kali. Iya, tepuk tangan dulu dong kalian ya. Oke, silakan duduk. Nah, kali ini karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, selanjutnya adalah kita melakukan presentasi kelompok ya. Presentasi kelompok. Nanti kalian tanggapi hasil presentasi kelompok temannya ya. Kalau ada umpamanya yang salah seperti itu ya, ataupun ada hal yang perlu kalian tanyakan, boleh ya. Gitu. Paham anak-anak? Oke. Belum semangat nih. Paham anak-anak? Paham. Ya, paham ya. Oke anak-anak, siapa yang ingin tampil pertama kali? Oke, ada 2 kelompok. Oke, Bapak tunjuk kelompok ini ya. Silakan tampil ke depan, presentasikan hasil kalian yang sudah didiskusikan ya. 2 orang saja. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Niwen Gitayanti dan teman saya Ninyoman Seri Utami. Saya akan menyajikan hasil presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Pernyataan umum. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Deret penjelas. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM. Deret penjelas. Charles Goddard pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Interpretasi. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi ilmiah? Karena teks Roda Pengubah Wajah Dunia menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, yaitu proses penemuan roda. Bagaimana kesimpulan dari teks tersebut? Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sebutkan hak Ari dalam cerita di atas. Belajar dan mendapatkan pendidikan di sekolah. Apakah Ari sudah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, Ari sudah mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya dan juga mendapatkan pendidikan. Apa manfaat hak tersebut untuk masa depan Ari? Ari akan menjadi pintar dan dapat meraih cita-citanya. Dan orang tua Ari akan bangga. Apakah Ari sudah bertanggung jawab terhadap hak yang diberikannya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, seperti belajar dengan baik dan rajin bersekolah.
Apa yang terjadi jika Ari tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Dia tidak akan naik kelas. Baik, terima kasih sudah menyanyikan dari kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Ya, bagus sekali ya sudah mau mempresentasikan yang pertama ya. Karena yang pertama itu agak biasanya grogi gitu ya yang pertama. Tapi ini sudah berani maju pertama, itu sudah bagus. Ada dari anak-anak yang lain dari kelompok lain, kelompok 3 dan kelompok 1 mungkin ada tanggapan terhadap presentasi atau penyajian? Ya, silakan, Agus. Penampilannya sudah bagus, tapi saat penyajiannya kurang percaya diri. Oke, bagus ya, Agus ya. Katanya kurang percaya diri ya. Tadi di awal memang kurang percaya diri, tapi di akhir-akhir sudah bagus ya. Ada lagi yang lain? Oke, ini dari perwakilan. Saya Ya. jawabannya sudah bagus, namun penampilannya kurang percaya diri. Ya, katanya memang kurang percaya diri, tapi jawabannya katanya sudah bagus ya. Oke, terima kasih untuk yang dua kelompok sudah menanggapi. Tepuk tangan juga. Silakan duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya, siapa mau penampilan kedua? Karena tadi ini angkat tangan juga, silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Siapa yang mau menyajikan? Ya. Ya, pertama perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nisutur Astuti dan Made Nita Aryani. Saya akan menyajikan hasil prestasi kami dengan kelompok kami. Sobat merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 CE. Pada tahun 1845, dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Berkat penemuan roda memperempuk jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi ilmiah? Informasi yang dimuat berdasarkan fakta faktual, menggunakan kata penanda urutan. Bagaimana kesimpulan dari teks tersebut? Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Sebutkan hari dalam cerita di atas. Dapat bersekolah, mendapat bekal. Apakah Ari sudah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, contohnya diberikan buku-buku. Apa manfaat hak tersebut untuk masa depan Ari? Ari dapat naik kelas dengan nilai memuaskan. Apakah Ari sudah bertanggung jawab terhadap hak dan diberikan kepadanya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah, contohnya dia rajin bersekolah dan mengerjakan tugas. Apa yang terjadi jika Ari tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Dia tidak akan naik kelas.
bagus sekali ya sudah mempresentasikan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, ada dari kelompok lain, kelompok selain kelompok 3 yang ingin mengomentari penyajian dari kelompok 3. Silahkan. Oke, Nita dulu ya pertama. Kok Nita bentar. Si Sri Utami, Pak salah sebut. Menurut saya suaranya tidak keras sehingga yang di belakang tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, katanya suaranya tidak jelas ya, dan dia Reron sama Nita kurang keras suaranya ya, kurang keras. Jadi mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Bagus ya untuk sarannya dari Sri. Silahkan yang kedua. Teksnya menutupi muka sehingga teman-teman tidak melihat wajah penyaji. Ya, katanya teksnya menutupi muka ya, gini ya. Jadinya tidak bisa melihat wajahnya, padahal cantik-cantik wajahnya kayak gitu ya. Iya. Ya, terima kasih ya, bagus untuk komentarnya dari Okta ya. Oke, sudah. Silahkan kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Ya, kelompok terakhir, kelompok 1, silahkan maju ke depan perwakilannya. Selamat pagi teman-teman, nama saya Nurul Fitriani dan nama teman saya Komang Ayu. Saya menyajikan hasil kelompok kami. Roda pengubah wajah dunia. Pernyataan umum. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Deret penjelas. Perkembangan roda dimulai dari sederhana berupa balok kayu yang digulingkan kayu, kemudian diubah menjadi potongan pelintang balok kayu roda bulat. Deret penjelas. Saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Interpretasi tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi ilmiah? Karena teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat dari pengetahuan alam. Bagaimana kesimpulan dari teks tersebut? Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Sebutkan hari dalam cerita di atas. Dapat sekolah mendapat bekal. Apakah Ari sudah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah. Dia diberikan bekal dan buku pelajaran. Apa manfaat hal tersebut untuk masa depan Ari? Ari dapat naik kelas dengan nilai memuaskan. Apakah Ari sudah bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan kepadanya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah. Dia rajin bersekolah dan mengerjakan tugas. Apa yang terjadi jika Ari tidak bertanggung jawab terhadap yang dilakukan dan berikan contoh? Dia tidak akan naik kelas. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, anak-anak jika ada masukan untuk kelompok 1, Bapak persilahkan. Siapa yang mau memberikan? Ya, dari kelompok 2 silakan. Sudah bagus, jawaban-jawaban yang disajikan sudah tepat dan penyajiannya berjalan lancar. Oh iya, berjalan lancar katanya penyajiannya ya, sudah tepat ya. Ya, jawabannya sudah tepat. Oke, bagus, terima kasih ya. Kita lanjut, siapa yang mau lagi? Oh ini, dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3. Sudah bagus pembagian tugasnya, penyajiannya sehingga presentasinya berjalan lancar. Oke, pembagian tugasnya katanya bagus ya. Ada yang satu selesai dulu, baru yang satunya lagi, sehingga presentasinya berjalan lancar. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan kembali kelompok 1 ya. Baik anak-anak, kalian sudah tadi presentasi ke depan ya. Nah, anak-anak silahkan kembalikan mejanya terlebih dahulu ya.
Oke, sudah ya. Oke. Nah, silakan duduk dulu. Oke, sudah semuanya kembali ke posisinya masing-masing. Nah, ini perlu dimajukan sedikit ya, biar tidak mepet ya. Nah, kita bahas dulu seperti yang kalian tadi buat. Kita bahas hasil diskusi kalian biar kalian tahu nanti ya. Kalau pernyataan umum ya, pada roda mengubah wajah dunia ada pada, coba lihat, buka dulu LKPD-nya. Adapun buku ajarnya ada di dalam buku ajar itu ya, tentang roda mengubah wajah dunia. Silahkan tuh dilihat ya. Nah, pada paragraf pertama itu adalah pernyataan umum anak-anak ya. Nah, hal pentingnya adalah roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan jadi lebih mudah. Itu ya, sudah betul kalian ya yang tadi ya. Lalu yang paragraf kedua itu adalah deret penjelas ya. Coba bacakan salah satu. Ya, kita. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 SM. Nah, sebelum Masehi. Ya, betul ya, itu untuk paragraf kedua ya. Informasi pentingnya. Lalu yang ketiga, paragraf ketiga itu termasuk deret penjelas juga ya, deret penjelas yang kedua gitu ya. Apa gininya, informasi pentingnya, siapa yang mau selain kita? Oke, silahkan Okta. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Ya, bagus ya. Itu Charles Goodyear ya. Nah, itu adalah informasi penting yang ada pada deret penjelas yang kedua ya. Lanjut adalah yang terakhir. Apa yang terakhir? Kesimpulan. Ya, kesimpulan atau interpretasi. Ya, sama itu ya, kesimpulan atau interpretasi. Nah, siapa yang mau interpretasinya? Ya, silakan Sri. Berkat penemuan roda menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Ya, bagus ya. Itu dia yang interpretasinya ya, kesimpulannya gitu. Nah, nomor 2. Mengapa teks tersebut dikatakan teks eksplanasi ilmiah? Karena dia memuat runtutan peristiwa ya. Terus juga dia bersifat informatif ya, bersifat fakta gitu ya. Itu. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan dari teks tersebut? Ya, sama dengan interpretasi yang tadi dikasih tahu oleh Sri ya. Itu sama interpretasi dengan kesimpulannya. Apa hanya menguji saja? Kalian paham atau tidak bahwa interpretasi sama dengan kesimpulannya. Selanjutnya yang kedua, KPD yang kedua, sebutkan hak Ari dalam cerita di atas.
bersekolah. Ya, bersekolah ya. Bersekolah terus mendapatkan bekal. Ya, mendapatkan bekal ya, bagus ya untuk Sri dan Agus. Itu hak Ari ya. Selanjutnya adalah apakah Ari sudah mendapat haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Apakah sudah? Sudah. Pak, angkat tangan. Ya, coba angkat tangan. Apa jawabannya nomor 2? Seperti yang kalian tadi diskusikan ya. Ya, silakan Agus. Sudah, contohnya diberikan buku-buku dan seragam sekolah. Ya, diberikan buku, seragam sekolah itu ya, bagus ya. Itu ya buktinya. Apa manfaat hak tersebut untuk masa depan Ari? Ya, Ari dapat naik kelas ya dengan nilai memuaskan. Ya. Terus, apakah Ari sudah bertanggung jawab terhadap haknya yang diberikan? Sudah ya, karena dia sudah rajin belajar, ya, mengerjakan tugas itu sudah ya. Yang terakhir adalah apa yang terjadi jika Ari tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Nah, dia tidak akan naik kelas. Ya. Nah, itu kalian sudah bagus-bagus tadi presentasinya sebagian besar ya sudah betul itu jawabannya ya. Tuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Pak, cek dulu lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, apa apresiasi untuk anak-anaknya semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat ya, dan juga kalian mau mengomentari teman dan lain sebagainya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, tepuk tangan sudah bagus sekali ya. Nah, anak-anak, dari pagi ini kita belajar kan dari tadi apa sih yang paling kalian berkesan, yang paling kalian sukai dalam pembelajarannya? Oke, silakan. Saat mengerjakan LKPD, Pak. Oh, saat mengerjakan LKPD. Kenapa? Karena saya dapat berdiskusi dengan teman dengan berbisik-bisik agar tidak diketahui oleh kelompok lain. Oh, ya, kita katanya suka berbisik-bisik gitu ya, tapi biar tidak diketahui orang lain gitu ya, seperti bermain jadinya ya, berbisik-bisik ya, biar tidak diketahui kelompok lain. Bagus ya. Kita ada lagi yang lain? Oke, Agus. Saya suka saat menonton videonya bagus. Oh iya, menonton video ya. Yang ceweknya cantik ya? Apa gimana? Oke, bagus ya. Agus katanya suka menonton videonya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Oke, itu. Ya, bagus ya anak-anak ya. Ada yang suka ketika berdiskusi, membuat SKPD atau juga pas menonton video, katanya suka ya anak-anak. Nah, bagaimana sih kesimpulan pembelajaran kita kali hari ini anak-anak? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Okta. Kita harus menjaga hak yang kita miliki. Ya, kita harus menjaga hak yang kita miliki. Kita juga harus bertanggung jawab ya terhadap hak yang kita miliki ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Adalah suatu yang kita dapatkan. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan ya, yang kita peroleh. Itu namanya hak ya. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Apa itu eksplanasi? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Nita. Pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Oke, teks eksplanasi ada pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Bagus sekali ya. Nah, hari ini anak-anak kita sudah melakukan pembelajaran. Kita selanjutnya adalah melakukan evaluasi anak-anak ya. Melakukan evaluasi, tidak boleh nyontek ini ya. Harus sendiri-sendiri. Bapak bagikan evaluasinya sekarang ya. Waktu kalian mengerjakan evaluasi ini adalah 15 menit ya. 15 menit. Kalian ini ada 5 pertanyaan, dijawab langsung ya. Sudah banyak waktunya ini ya.
dianggap sudah selesai ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan dari Mang Ayu, silakan kumpulkan ke sana gitu ya. Berdiri, jalan kamu ke sana ya. Ambil satu ya. Nah. Sudah diisi nama ya. Ini sudah. Nanti. Oke, anak-anak. Oke, sudah semua selesai ya. Ada yang masih tinggalan? Tidak ada ya. Oke, sudah semua selesai. Baik, anak-anak. Selanjutnya, ya, Bapak kasih tugas untuk besok ya. Untuk tugas hari ini bisa dikerjakan pulang sekolah ke besok. Nanti disetor minggu depan ya. Tugasnya adalah kan ada itu di sana di buku ajarnya ada materi tentang Isaac Newton kalau nggak salah. Ya, Thomas Alva Edison ya, tentang Thomas Alva Edison. Nah, kalian cari mana haknya Thomas Alva Edison, terus juga bagian-bagian dari bagian-bagian dari teks eksplanasi ya. Pernyataan umumnya yang mana, dan penjelasannya yang mana, kesimpulannya yang mana ya. Itu dibuat ya. Itu disetor minggu depan. Nah, untuk pembelajaran besok anak-anak ya, kita akan belajar tentang kotak ajaib ya. Kotak ajaib pasti kalian belum tahu kan kotak ajaib itu apa? Besok kita akan pelajari itu apa sih kotak ajaib yang dimaksud Bapak ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini kita bernyanyi dulu ya, terakhir ya. Bernyanyi lagu Meong Meong ya. Kita siap? Berdiri semua? Ya, makanya dulu. Meong Meong, 1, 2, 3. Meong Meong, ale jadi kule, bikong gede-gede, kue moko-moko, kerang besar, merusuin, ale meong, ale dikul, ale meong, ale dikul. Oke, sudah. Nah, anak-anak, kalian tidak boleh lupa terhadap lagu-lagu daerah kalian ya. Harus tetap ingat, pelajari juga yang lainnya ya. Oke, menutup kegiatan hari ini Pak langsung pimpin doa ya. Doa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Nah, silakan pulang ya.